Malam di kota Tegal selalu punya cara sendiri untuk terlihat tenang. Lampu-lampu jalan menyala redup, angin berhembus pelan membawa bau laut yang samar. Dan di antara deretan ruko yang tampak biasa saja, berdirilah sebuah toko bangunan milik seorang pria yang belakangan sering jadi bahan pembicaraan warga, Haji Purnomo. Tidak banyak yang tahu bagaimana awalnya. Dulu, toko itu hanyalah bangunan kecil dengan cat kusam dan papan nama sederhana yang hampir tak terbaca. Orang-orang bahkan lebih memilih membeli bahan bangunan ke toko lain yang lebih besar dan lebih lengkap. Tapi, semua berubah. Terlalu cepat. Aku masih ingat cerita dari beberapa warga yang mulai memperhatikan perubahan itu. Awalnya hanya sekedar kebetulan, kata mereka. Tapi lama-lama, kebetulan itu terasa seperti sesuatu yang dipaksakan. Dalam hitungan bulan, toko Haji Purnomo mendadak ramai. Truk-truk pengangkut barang datang silih berganti. Semen bertumpuk rapi, besi-besi panjang tersusun tanpa celah. Dan anehnya, tidak pernah terlihat berkurang meskipun pembeli terus berdatangan setiap hari. Ada sesuatu yang janggal dari cara toko itu berkembang. Bukan hanya cepat, tapi seperti melompat melewati proses yang seharusnya. Suatu siang yang panas, seorang pelanggan lama bernama Pak Rudi pernah berhenti cukup lama di depan toko itu. Tatapannya menyapu rak-rak yang penuh, lalu beralih pada Haji Purnomo yang berdiri di balik meja kasir dengan wajah tenang. "Pak Haji," suara Pak Rudi terdengar ragu, seolah ia sendiri tidak yakin ingin bertanya. "Iya, Pak Rudi, mau cari apa hari ini?" jawab Haji Purnomo ringan. Pak Rudi menggeleng pelan, matanya masih mengamati sekeliling. "Bukan itu, saya cuma heran. Dulu toko ini sepi, sekarang kok bisa selengkap ini?" Haji Purnomo tersenyum, senyum yang tipis, hampir tidak berubah. "Rezeki itu datangnya dari Allah, Pak. Kadang kita cuma perlu membuka jalan yang tepat." Jawaban itu terdengar biasa, terlalu biasa malah. Tapi entah kenapa, Pak Rudi hanya mengangguk tanpa melanjutkan pertanyaan. Seolah ada sesuatu yang menahan. Dan mungkin bukan hanya Pak Rudi yang merasakannya. Aku mulai mendengar cerita-cerita kecil dari warga sekitar tentang bagaimana toko itu bisa menjual barang lebih murah dari harga pasaran tanpa terlihat rugi. Tentang bagaimana setiap orang yang datang selalu menemukan apa yang mereka cari, bahkan barang yang sulit sekalipun. Beberapa orang menganggap Haji Purnomo hanya pintar berdagang, tapi sebagian lain mulai merasa ada yang tidak beres. Sore hari saat matahari mulai turun dan bayangan memanjang di aspal, toko itu tetap ramai. Tidak seperti toko lain yang mulai tutup atau setidaknya sepi. Di sini justru seperti baru mulai hidup. Ada yang bilang semakin malam semakin banyak pembeli yang datang. Aku sempat berdiri di seberang jalan suatu waktu, hanya untuk memperhatikan. Tidak ada yang benar-benar aneh secara kasat mata. Orang datang, memilih barang, membayar, lalu pergi. Semua terlihat normal. Tapi ada satu hal yang sulit dijelaskan. Suasananya. Toko itu terasa berat. Seperti ada sesuatu yang tidak terlihat, tapi cukup kuat untuk membuat orang yang terlalu lama berdiri di sana merasa tidak nyaman. Beberapa karyawan terlihat bekerja seperti biasa, tapi raut wajah mereka tidak sepenuhnya rantai. Ada ketegangan kecil yang tersembunyi, terutama saat Haji Purnomo berada di dekat mereka. Dan Haji Purnomo sendiri, dia jarang terlihat berbicara banyak, lebih sering mengamati. Matanya sering mengikuti setiap orang yang masuk ke dalam toko. Bukan seperti pemilik usaha yang ramah menyambut pelanggan, tapi lebih seperti seseorang yang sedang memastikan sesuatu tetap berjalan sesuai rencana. Malam hari menjadi waktu yang paling aneh. Lampu toko tetap menyala terang, bahkan saat toko-toko lain di sekitarnya sudah gelap. Aktivitas di dalamnya tidak benar-benar berhenti. Kadang terlihat bayangan orang berlalu lalang di balik rak-rak tinggi, meskipun dari luar tidak jelas siapa mereka. Ada juga suara kendaraan yang datang terlambat, terlalu malam untuk sekedar mengantar barang biasa. Warga sekitar mulai membicarakannya tentu saja, tapi tidak ada yang benar-benar berani bertanya langsung. Karena semakin hari, kesuksesan itu tidak hanya terlihat, tapi terasa menekan. Seolah ada harga yang sedang dibayar, hanya saja belum terlihat oleh semua orang. Dan di balik semua itu, Haji Purnomo tetap berdiri di tempatnya. Tenang, diam, dengan senyum tipis yang sama.
senyum yang tidak pernah benar-benar menjelaskan apapun. Kadang aku bertanya dalam hati, apakah semua ini hanya keberuntungan yang datang terlalu cepat? Atau memang ada sesuatu yang sengaja dipanggil untuk mempercepat semuanya? Karena jika sesuatu memang datang dengan cara yang tidak biasa, biasanya ia juga tidak akan pergi dengan cara yang biasa. Malam di sekitar toko bangunan itu seharusnya sama seperti malam-malam lain di kota Tegal. Pelan, tenang, dan perlahan tenggelam dalam sepi. Tapi entah sejak kapan, suasana di sekitar toko milik Haji Purnomo justru terasa berbeda. Terutama di bagian belakang, tempat sebuah gudang berdiri dengan pintu besi tebal yang selalu tertutup rapat. Siang hari, gudang itu tampak biasa saja. Karyawan keluar masuk, mengangkat semen, menyusun keramik, dan memindahkan besi-besi panjang ke dalamnya. Tidak ada yang aneh. Semua berjalan seperti aktivitas toko bangunan pada umumnya. Tapi begitu matahari mulai tenggelam, semuanya berubah. Aku mulai sering mendengar cerita dari seorang karyawan bernama Joko. Ia bukan orang baru, tapi juga belum terlalu lama bekerja di sana. Awalnya ia tidak pernah memperhatikan hal-hal kecil. Baginya pekerjaan adalah pekerjaan. Selama gaji lancar, semua aman. Sampai suatu malam, ketika ia diminta lembur. "Jo, kamu sama Slamet ya yang jaga malam ini," kata Haji Purnomo singkat sebelum pergi. Joko mengangguk, meskipun sebenarnya ia tidak terlalu suka bekerja sampai larut. Toko mulai sepi sekitar pukul 9 malam. Satu persatu pelanggan pergi, lampu bagian depan mulai dimatikan sebagian, dan suasana perlahan menjadi sunyi. Hanya tersisa suara kipas angin yang berputar pelan, dan sesekali suara kendaraan lewat di jalan depan. Joko duduk di dekat meja kasir, mencoba mengusir rasa bosan, sementara Slamet terlihat sibuk merapikan catatan di pojok ruangan. Semua terasa normal, sampai suara itu muncul. Suara benda jatuh dari arah belakang. Joko langsung menoleh. "Matt, kamu dengar nggak?" Slamet berhenti menulis. Wajahnya berubah sedikit tegang. "Dengar," jawabnya pelan. Suara itu tidak keras, tapi cukup jelas. Seperti ada sesuatu yang tersenggol lalu jatuh ke lantai. Joko berdiri. Mungkin ada barang yang gak rapi di gudang. Belum sempat ia melangkah lebih jauh, Slamet langsung memanggil, "Jo, jangan ke sana." Nada suaranya berbeda, bukan sekedar melarang, tapi seperti memperingatkan. Joko mengernyit. "Lah, kenapa? Kalau ada barang jatuh kan harus dicek." Slamet menggeleng pelan, matanya tidak berani menatap ke arah gudang. "Udah, biarin aja. Besok pagi juga dicek." Jawaban itu membuat suasana mendadak canggung. Joko merasa ada yang disembunyikan. Ia menoleh ke arah lorong belakang. Lampu di sana masih menyala, tapi redup. Pintu gudang terlihat jelas, tertutup rapat seperti biasa. Dan saat itulah ia baru sadar satu hal. Pintu itu terkunci. Joko menelan ludah pelan. "Matt, gudangnya dikunci kan?" "Iya," jawab Slamet cepat. "Dari tadi juga udah dikunci." Joko kembali menatap ke arah gudang. Pikirannya mulai mencoba masuk akal. Kalau pintunya terkunci, lalu suara itu tadi dari mana? Belum sempat ia berkata apa-apa lagi, suara kedua terdengar. Kali ini lebih pelan, seperti sesuatu yang digeser. Joko merasakan bulu kuduknya berdiri. Ia melangkah perlahan mendekap, meskipun di dalam hatinya ada dorongan kuat untuk berhenti. Setiap langkah terasa berat, seperti ada yang menahan. "Jo, balik." Suara Slamet terdengar lagi, lebih pelan tapi tegas. "Serius, jangan ke sana." Joko berhenti tepat di ujung lorong. Jaraknya hanya beberapa meter dari pintu gudang. Di sana, suasana terasa berbeda. Udara seperti lebih dingin, sunyi, tapi bukan sunyi yang biasa. Ada tekanan aneh yang membuat napas terasa lebih berat.
ia menatap pintu besi itu lekat-lekat. Dan di saat itulah, ia mendengar sesuatu. Bukan suara benda lagi, tapi seperti bisikan. Pelan, tidak jelas, tapi cukup untuk membuat jantungnya berdetak lebih cepat. Joko mundur satu langkah. Ada orang di dalam. Gumamnya hampir tanpa suara. Selama tidak menjawab, ia hanya berdiri diam di tempatnya. Wajahnya pucat. Joko akhirnya berbalik, kembali ke depan dengan langkah cepat. Ia mencoba tertawa kecil, menutupi rasa tidak nyaman yang mulai merayap. Mungkin tikus, katanya meskipun ia sendiri tidak yakin. Selamat hanya menatapnya sekilas, lalu berkata lirih, "Di sini nggak ada tikus, Jo." Jawaban itu menggantung di udara. Tidak ada yang menambahkan ataupun setelahnya. Malam itu terasa jauh lebih panjang dari biasanya. Dan sejak saat itu, Joko mulai menyadari satu hal yang sebelumnya tidak pernah ia pikirkan. Gudang itu bukan sekedar tempat menyimpan barang. Ada alasan kenapa pintunya selalu dikunci rapat setiap malam. Dan mungkin alasan itu bukan sesuatu yang ingin diketahui siapapun. Ada satu hal yang perlahan mulai mengusik pikiran Joko. Sesuatu yang awalnya terlihat biasa, tapi semakin diperhatikan justru terasa semakin tidak masuk akal. Tentang barang-barang di toko itu. Setiap hari, toko bangunan milik Haji Purnomo selalu ramai. Pembeli datang silih berganti, dari tukang bangunan kecil sampai kontraktor besar. Mereka membeli dalam jumlah banyak, semen berkodi-kodi, keramik berpalet-palet, besi panjang yang diangkut dengan truk. Secara logika, stok barang pasti akan cepat berkurang. Tapi di toko itu, tidak. Joko mulai menyadarinya saat ia diberi tugas menghitung stok di akhir hari. Ia berdiri di depan tumpukan semen, mencatat jumlah yang tersisa, lalu membandingkannya dengan catatan pagi. Keningnya berkerut. Harusnya berkurang banyak, gumamnya pelan. Ia membolak-balik catatan mencoba memastikan tidak salah hitung. Tapi angka itu tetap sama. Bahkan pada beberapa barang justru terlihat lebih banyak. Ia menarik napas pelan, mencoba menenangkan diri. Mungkin tadi salah catat, pikirnya. Namun keanehan itu tidak berhenti di situ. Hari berikutnya, hal yang sama terulang. Dan hari setelahnya lagi. Seolah-olah sebanyak apapun barang yang keluar, selalu ada yang menggantikan, tanpa terlihat kapan datangnya. Sore itu saat matahari mulai turun dan toko masih ramai, Joko memperhatikan dua orang kuli angkut yang sedang memindahkan semen ke dalam truk pembeli. Ia menghitung dalam hati, 1, 2, 3, puluhan sak diangkat keluar. Ia menoleh ke arah tumpukan awal. Masih sama, tidak berkurang. Dadanya mulai terasa sesak. Ia mendekat memastikan dengan matanya sendiri. Tangannya menyentuh salah satu sak semen, dingin dan keras seperti biasa. Tidak ada yang aneh secara fisik. Tapi jumlahnya. Ini nggak mungkin, bisiknya. Selamat yang berada tak jauh dari situ langsung menoleh. Apa? Joko menggeleng pelan, lalu mendekat. Suaranya diturunkan. Matt, kamu pernah nggak sih ngerasa barang di sini nggak pernah habis? Selamat terdiam sejenak. Tatapannya kosong, seperti seseorang yang sebenarnya sudah tahu jawabannya, tapi tidak ingin mengaku. Udah kerja aja, Jo, jawabnya akhirnya singkat. Jawaban itu justru membuat Joko semakin yakin ada sesuatu yang disembunyikan. Malam harinya, saat toko mulai sepi, rasa penasaran itu kembali muncul, bahkan lebih kuat dari sebelumnya. Ia duduk diam beberapa saat, menatap ke arah gudang di belakang. Pintu itu lagi-lagi tertutup rapat. Joko berdiri perlahan, kali ini tanpa banyak bicara. Ia hanya berjalan ke arah lorong belakang, melewati rak-rak besi yang mulai tampak seperti bayangan panjang di bawah lampu redup. Setiap langkah terasa lebih sunyi, sampai akhirnya ia berhenti di dekat pintu gudang. Tidak ada suara, tidak ada gerakan, hanya diam, seperti sesuatu sedang menunggu. Joko menelan ludah, tangannya terangkat perlahan, menyentuh permukaan pintu besi yang dingin. Lalu, ia mendengar sesuatu dari dalam.
Suara gesekan. Pelan, seperti benda berat yang dipindahkan. Joko membeku. Barang lagi dipindahkan, pikirnya. Tapi siapa? Pintu itu jelas terkunci. Ia menahan napas, lalu dengan hati-hati menunduk mencoba mengintip dari celah kecil di bagian bawah. Gelap, namun tidak sepenuhnya. Ada bayangan yang bergerak, perlahan. Tidak seperti manusia yang berjalan, tapi lebih seperti sesuatu yang meluncur atau menyeret dirinya sendiri. Joko refleks mundur. Jantungnya berdegup kencang. Ia menatap pintu itu lagi, kali ini dengan rasa takut yang tidak bisa ia sembunyikan. Dan saat itulah, ia melihat sesuatu yang membuat tubuhnya terasa dingin. Dari celah kecil di sisi pintu, ada bayangan lain. Seperti tangan. Hitam, panjang, tidak wajar. Muncul sebentar, lalu menghilang kembali ke dalam gelap. Joko tersentak mundur. Apa itu? Suaranya nyaris tidak terdengar. Ia tidak menunggu lagi, langsung berbalik dan berjalan cepat kembali ke depan. Napasnya tidak beraturan. Selamat yang melihatnya langsung berdiri. Kenapa? Joko tidak langsung menjawab. Ia hanya menatap ke arah depan, mencoba menenangkan diri. Beberapa detik berlalu sebelum akhirnya ia berbicara. Matt, di dalam gudang itu ada siapa? Selamat diam, lama, lalu menggeleng pelan. Kalau kamu masih mau kerja di sini, jangan tanya hal-hal yang gak perlu kamu tahu. Jawaban itu bukan sekedar peringatan. Itu seperti garis batas. Joko terdiam, tapi pikirannya tidak bisa berhenti. Tentang barang yang tidak pernah habis, tentang suara-suara di dalam gudang, dan tentang sesuatu yang bergerak di balik pintu yang seharusnya tidak bisa dibuka dari dalam. Malam itu, untuk pertama kalinya, Joko merasa yakin bahwa apa yang membuat toko itu terus penuh mungkin bukan sekedar kiriman barang biasa. Ada sesuatu yang bekerja di baliknya, sesuatu yang tidak terlihat tapi nyata, dan mungkin tidak seharusnya ada di sana. Sejak malam ketika Joko melihat bayangan aneh dari balik pintu gudang, ada sesuatu dalam dirinya yang berubah. Rasa penasaran yang dulu hanya sekedar gangguan kecil, kini berubah menjadi dorongan yang sulit dikendalikan. Seolah-olah, semakin ia mencoba mengabaikan, semakin kuat sesuatu itu menariknya kembali ke arah gudang. Hari-hari berikutnya terasa tidak lagi sama. Setiap kali ia berjalan melewati lorong belakang, langkahnya melambat dengan sendirinya. Matanya selalu tertuju pada pintu besi itu. Diam, tertutup, tapi seperti menyimpan sesuatu yang hidup di baliknya. Dan anehnya, setiap kali ia berdiri terlalu dekat, ada perasaan seperti sedang diperhatikan. Bukan oleh seseorang yang terlihat, tapi oleh sesuatu yang tahu ia ada di sana. Selamat mulai menyadari perubahan itu. "Jo, kamu jangan sering ke belakang," katanya suatu sore. Nada suaranya terdengar lebih serius dari biasanya. Joko hanya tersenyum tipis, mencoba terlihat santai. "Cuma lewat doang, Matt." Tapi mereka berdua tahu, itu bukan sekedar lewat. Malam itu, kesempatan itu datang. Haju Purnomo tidak terlihat sejak sore. Toko tutup lebih cepat dari biasanya, dan entah kenapa, kunci gudang tidak ada di tempat biasanya. Joko menemukannya, tergeletak di atas meja kecil dekat rak cat. Ia menatap kunci itu cukup lama, seolah sedang menimbang sesuatu. Di satu sisi, ada rasa takut yang jelas, tapi di sisi lain, ada rasa ingin tahu yang jauh lebih besar. "Cuma lihat sebentar," gumamnya pelan. Selamat sedang berada di depan, sibuk menutup rolling door. Tidak ada yang memperhatikan. Joko menggenggam kunci itu, lalu berjalan perlahan ke arah gudang. Lorong belakang terasa lebih sunyi dari biasanya. Lampu yang redup membuat bayangan di dinding tampak bergerak pelan, seolah mengikuti langkahnya. Ia berhenti tepat di depan pintu. Tangannya sedikit gemetar saat memasukkan kunci ke dalam lubang. Klik. Suara itu terdengar jelas, terlalu jelas untuk ukuran malam yang sunyi. Joko menahan nafas, lalu perlahan ia membuka pintu itu. Engsel besi berderit pelan. Adara dari dalam gudang langsung menyergap keluar, dingin dan berbau anyir. Bukan bau bahan bangunan, bukan semen, bukan cat, tapi sesuatu yang lebih menusuk.
Joko menerenyit, tapi tetap melangkah masuk. Di dalam, gudang itu tampak lebih luas dari yang ia bayangkan. Tumpukan barang masih ada, tapi suasananya berbeda. Lebih gelap, lebih lembab, seperti tempat yang jarang tersentuh cahaya. Ia melangkah perlahan, matanya menyesuaikan dengan pencahayaan yang minim. Lalu ia melihat sesuatu di sudut. Sebuah ruangan kecil, tidak terlalu besar, tapi jelas bukan bagian dari gudang biasa. Dindingnya tampak berbeda, lebih kusam, dan di depannya ada sesuatu yang membuat Joko berhenti. Sesajen. Piring-piring kecil berisi makanan yang sudah tampak basi, lilin setengah meleleh, dan kain hitam yang tergantung tidak rapi. Joko merasakan nafasnya mulai berat. "Ini apa?" bisiknya. Ia melangkah lebih dekat. Bau anyir itu semakin kuat, dan saat itulah ia menyadari sesuatu. Ia tidak sendirian. Ada suara nafas lain, pelan, berat, seperti berasal dari balik kegelapan di sudut ruangan. Joko membeku, seluruh tubuhnya kaku. Ia tidak langsung menoleh, seolah-olah selama ia tidak melihat, semuanya masih bisa dianggap tidak ada. Tapi suara itu semakin jelas. "Jangan ganggu." Suaranya berat, dalam, bukan suara manusia biasa. Joko perlahan menoleh, dan di sanalah ia melihatnya. Sosok itu berdiri di sudut paling gelap, tinggi, terlalu tinggi untuk ukuran manusia normal. Tubuhnya kurus, tapi memanjang dengan cara yang tidak wajar. Kulitnya gelap, hampir menyatu dengan bayangan, dan matanya menyala merah, menatap langsung ke arah Joko. Tidak berkedip, tidak bergerak, hanya melihat. Joko merasakan tubuhnya seperti kehilangan tenaga. Kakinya gemetar, tapi tidak bisa melangkah mundur. Siapa?" Suaranya pecah. Sosok itu tidak menjawab, tapi perlahan ia bergerak. Satu langkah. Suara kakinya tidak terdengar, seolah ia tidak benar-benar menyentuh lantai. Namun jaraknya semakin dekat. "Pergi." Kali ini suaranya lebih tegas, lebih berat, lebih mengancam. Seketika, tubuh Joko seperti tersadar. Ia mundur satu langkah, lalu berbalik dan berlari. Ia tidak peduli lagi dengan apapun di belakangnya. Tidak peduli pintu, tidak peduli cahaya, tidak peduli suara. Ia hanya ingin keluar secepat mungkin. Saat ia sampai di depan, nafasnya terengah-engah. Wajahnya pucat, tangannya gemetar hebat. Selamat yang melihat langsung mendekat. "Jo, kenapa?" Joko mencoba bicara, tapi suaranya tersangkut di tenggorokan. Beberapa detik berlalu sebelum akhirnya ia bisa mengeluarkan kata. "Di dalam ada sesuatu," katanya pelan. Selamat menatapnya lama. Tidak kaget, tidak heran, hanya lelah. Seolah-olah ia sudah tahu, cepat atau lambat, hal ini akan terjadi. "Udah, kamu jangan balik ke sana lagi," katanya pelan. "Itu bukan tempat kita." Joko tidak menjawab. Tapi malam itu, satu hal menjadi jelas. Gudang itu bukan sekedar tempat penyimpanan. Dan apapun yang ada di dalamnya, bukan sesuatu yang bisa dianggap sebagai manusia. Sejak malam ketika Joko melihat sosok di dalam gudang, semua terasa berubah menjadi lebih berat, lebih menekan. Bukan hanya untuk Joko, tapi juga untuk orang-orang yang berada di sekitar toko itu. Seolah-olah sesuatu yang selama ini tersembunyi mulai perlahan muncul ke permukaan. Joko tidak lagi berani mendekati gudang. Bahkan sekedar melirik ke arah lorong belakang pun ia hindari. Tapi anehnya, semakin ia mencoba menjauh, semakin banyak hal yang justru mendekat. Bisikan, mimpi buruk, dan bayangan sosok tinggi bermata merah yang terus muncul setiap kali ia memejamkan mata. Selamat melihat itu semua. Ia tahu Joko sudah terlanjur melihat. Dan di tempat seperti itu, melihat sesuatu yang seharusnya tidak terlihat jarang berakhir baik. Suatu malam, setelah toko tutup lebih cepat dari biasanya,
Slamet akhirnya mengajak Joko duduk di depan. Tidak ada pelanggan, tidak ada suara kendaraan, hanya lampu redup dan udara malam yang terasa dingin. "Jo," suara Slamet pelan tapi serius. "Kamu masih ingat pertama kali kerja di sini?" Joko mengangguk lemah. "Kenapa?" Slamet menghela nafas panjang. "Karena dulu aku juga kayak kamu." Joko menoleh. Untuk pertama kalinya, Slamet terlihat benar-benar ingin bicara. "Awalnya aku juga nggak percaya. Kupikir semua ini cuma perasaan. Tapi lama-lama aku ngerti." Joko menelan ludah. "Ngerti apa?" Slamet diam sejenak, lalu menatap lurus ke depan. "Kalau semua yang ada di toko ini bukan datang dari cara biasa." Kalimat itu menggantung, tapi cukup untuk membuat suasana berubah. Joko merasakan sesuatu di dadanya, campuran antara takut dan ingin tahu. "Matt, sebenarnya Pak Haji itu..." Ia ragu melanjutkan. "Dia ngapain?" Slamet senyum tipis. Bukan senyum senang, tapi lebih seperti seseorang yang sudah lelah menyimpan sesuatu terlalu lama. "Dia bikin perjanjian, Jo." Joko terdiam. "Perjanjian sama apa?" Suaranya hampir tidak terdengar. Slamet tidak langsung menjawab. Ia menunduk sebentar, lalu berbisik pelan. "Sama yang jaga gudang itu." Joko merasakan tubuhnya dingin seketika. Slamet melanjutkan. Suaranya semakin pelan, seolah takut didengar oleh sesuatu yang tidak terlihat. "Dulu, sebelum toko ini rame, Pak Haji sering pergi malam-malam, katanya urusan bisnis. Tapi aku pernah lihat sendiri, dia pergi ke arah luar kota, sendirian, bawa sesuatu dibungkus kain hitam." Joko menatapnya tanpa berkedip. "Suatu malam, aku ikutin dia." Kalimat itu membuat Joko sedikit maju, fokus. "Aku lihat dia masuk ke tempat yang jauh dari jalan utama. Sepi, gelap, gak ada rumah, cuma tanah kosong, sama satu bangunan kecil yang hampir runtuh." Slamet menarik nafas dalam. "Di situ aku dengar dia ngomong." Joko berbisik. "Ngomong sama siapa?" Slamet menggeleng pelan. "Aku gak lihat jelas, tapi dia gak sendirian." Angin malam berhembus pelan, membawa rasa dingin yang aneh. Dia bilang. Slamet berhenti sejenak, seolah mengingat sesuatu yang tidak ingin ia ingat. "Saya mau semua ini berhasil. Saya mau kaya, saya mau toko ini selalu penuh." Joko menahan nafas. Dan setelah itu, suara Slamet semakin lirih. Ada suara lain yang jawab. Joko merasakan jantungnya berdetak lebih kencang. Suara itu gak seperti manusia, berat, dalam, dan dingin. Dia bilang, Slamet menelan ludah, "Semua bisa, asal kau bayar." Sunyi. Tidak ada yang bicara selama beberapa detik. Joko akhirnya membuka suara. "Bayar apa?" Slamet menoleh pelan ke arah Joko, tatapannya serius. "Bukan uang." Jawaban itu membuat Joko langsung terdiam. Awalnya, mungkin bukan nyawa, mungkin cuma sesajen, mungkin cuma syarat-syarat kecil. Tapi perjanjian kayak gitu gak pernah berhenti di situ. Joko teringat sesuatu. Tentang gudang, tentang sosok itu, tentang bau anyir. "Matt," suaranya gemetar. "Berarti yang di gudang itu..." Slamet mengangguk pelan. "Itu penjaganya." Joko menutup mulutnya, menahan rasa mual yang tiba-tiba datang. "Dan semua barang yang gak pernah habis itu," lanjut Slamet, "itu bukan karena kiriman biasa." "Terus dari mana?" Joko bertanya cepat. Slamet tidak langsung menjawab.
Ia hanya menatap ke arah belakang, ke arah gudang yang tidak terlihat dari tempat mereka duduk, lalu berkata pelan, "Dari sesuatu yang kita nggak ngerti." Malam itu terasa jauh lebih dingin dari biasanya. Dan untuk pertama kalinya, semua potongan kejadian yang dialami Joko mulai tersusun menjadi satu. Gudang yang selalu terkunci, barang yang tidak pernah habis, sosok yang berdiri di dalam gelap, dan Haji Purnomo yang selalu terlihat tenang, seolah semua ini adalah bagian dari sesuatu yang sudah ia terima sejak awal. Joko menunduk, tangannya gemetar. "Kalau begitu, ini semua belum selesai ya?" Slamet tidak menjawab, tapi dari cara ia menarik nafas panjang dan bagaimana ia menghindari menatap ke arah belakang, Joko sudah tahu jawabannya. Perjanjian seperti itu tidak benar-benar selesai. Ia hanya menunggu sampai sesuatu datang untuk menagih. Sejak malam ketika Slamet akhirnya menceritakan semuanya, tidak ada lagi yang terasa sama bagi Joko. Apa yang dulu hanya terlihat sebagai keanehan, kini berubah menjadi sesuatu yang jauh lebih nyata, lebih dekat, lebih mengancam. Dan yang paling menakutkan, lebih lapar. Hari-hari setelah itu berjalan lambat. Suasana toko masih ramai seperti biasa. Pembeli tetap datang silih berganti, dan stok barang masih terlihat tidak pernah berkurang. Dari luar tidak ada yang berubah, tapi bagi mereka yang berada di dalam, semuanya terasa berbeda. Joko mulai sering melamun. Wajahnya pucat, matanya sayu seperti kurang tidur. Setiap malam, mimpi yang sama datang berulang-ulang. Gudang, ruangan kecil, dan sosok tinggi bermata merah yang berdiri diam, menatapnya tanpa henti. Kadang dalam mimpi itu, sosok itu tidak hanya diam. Ia berjalan mendekat, pelan, dan setiap langkahnya terasa semakin berat di dada Joko. "Bangun," suara itu pernah terdengar dalam mimpinya. "Waktunya bayar." Joko selalu terbangun dengan nafas tersengal dan tubuh basah oleh keringat. Ia mulai takut untuk tidur. Slamet memperhatikan itu semua, tapi ia tidak banyak bicara. Seolah-olah apapun yang terjadi sekarang memang sudah tidak bisa dihindari. Suatu siang saat toko sedang sangat ramai, kejadian itu mulai terlihat jelas. Salah satu karyawan lain, Udin, tiba-tiba jatuh pingsan di dekat gudang. Tubuhnya kaku, matanya terbelalak dan mulutnya seperti ingin mengatakan sesuatu, tapi tidak keluar suara. Orang-orang langsung panik. Din, sadar Din!" teriak salah satu kuli angkut. Joko yang melihat langsung mendekat, tapi langkahnya terhenti saat melihat posisi Udin, terlalu dekat dengan pintu gudang. Selamat datang, wajahnya langsung berubah tegang. "Angkat dia, cepat!" Mereka membawa Udin ke depan. Air disiramkan ke wajahnya, tapi butuh waktu lama sebelum akhirnya ia tersadar. Dan ketika ia membuka mata, hal pertama yang ia lakukan adalah menatap ke arah belakang, ke arah gudang. "Jangan buka," bisiknya lemah. Dia marah. Kalimat itu membuat semua orang terdiam. Haji Purnomo yang saat itu berada di dalam toko langsung datang. Wajahnya tidak panik tapi terlihat tegang. "Udah, bawa dia pulang," katanya cepat. Tidak ada yang berani bertanya lebih jauh. Sejak kejadian itu, suasana toko berubah menjadi lebih sunyi meskipun tetap ramai oleh pembeli. Dan keanehan tidak berhenti di situ. Beberapa hari kemudian, Joko tidak masuk kerja. Awalnya dianggap biasa, mungkin sakit pikir mereka. Tapi 1 hari berlalu, 2 hari, 3 hari, tidak ada kabar. Slamet mencoba menghubungi, tapi tidak pernah diangkat. Sampai akhirnya kabar itu datang. Joko menghilang. Tidak ada yang tahu kemana. Rumahnya kosong, tidak ada tanda-tanda ia pergi jauh. Semua barangnya masih ada, seolah-olah ia hanya keluar sebentar dan tidak pernah kembali.
Slamet duduk diam di depan toko saat mendengar kabar itu. Wajahnya kosong. Ia tidak terlihat kaget, hanya pasrah. Malam itu, untuk pertama kalinya dalam waktu lama, Haji Purnomo terlihat gelisah. Ia bolak-balik dari depan ke belakang. Langkahnya cepat, nafasnya berat. Slamet memperhatikan dari jauh. Dan akhirnya, ia melihat sesuatu yang tidak pernah ia lihat sebelumnya. Haji Purnomo masuk ke dalam gudang. Sendirian. Pintu itu tertutup. Beberapa menit berlalu. Lalu, terdengar suara dari dalam. Bukan suara barang jatuh, bukan suara langkah kaki, tapi suara seseorang berbicara. Nada suaranya tinggi, panik. "Aku sudah kasih." Suara Haji Purnomo terdengar jelas meskipun teredam pintu. "Aku sudah penuhi semuanya." Tidak ada jawaban yang terdengar jelas. Hanya suara berat yang samar, seperti gema dari tempat yang sangat dalam. Belum. Slamet merasakan tubuhnya dingin. Di dalam gudang, suara Haji Purnomo kembali terdengar. Kali ini lebih putus asa. "Apalagi yang kau mau?" Sunyi sejenak. Lalu, suara itu kembali. Lebih jelas, lebih dalam. Lebih... Slamet mundur satu langkah. Tangannya mulai gemetar. Ia tidak perlu mendengar lebih jauh untuk mengerti. Perjanjian itu belum selesai. Dan apa yang telah diberikan belum cukup. Beberapa saat kemudian, pintu gudang terbuka. Haji Purnomo keluar. Wajahnya pucat. Keringat membasahi pelipisnya, tapi yang paling terlihat, matanya kosong. Seperti seseorang yang baru saja melihat sesuatu yang tidak bisa ia lawan. Ia menatap Slamet sekilas, dan untuk pertama kalinya, tidak ada senyum di wajahnya. "Besok," katanya pelan, suaranya serak. "Toko tetap buka seperti biasa." Slamet tidak menjawab. Ia hanya menatap ke arah gudang. Pintu itu perlahan tertutup kembali. Dan di baliknya, ia yakin sesuatu sedang menunggu. Bukan lagi dengan sabar, tapi dengan rasa lapar yang semakin besar. Malam itu menjadi jelas bahwa semua yang terjadi selama ini bukan sekadar harga dari sebuah kesuksesan, tapi bagian dari sesuatu yang terus menagih. Sedikit demi sedikit, sampai tidak ada lagi yang tersisa. Pagi itu datang dengan cara yang tidak biasa. Langit di atas kota Tegal tampak mendung, padahal tidak ada tanda-tanda hujan sejak malam sebelumnya. Udara terasa lebih berat, seperti ada sesuatu yang menggantung, menekan tanpa terlihat. Toko bangunan milik Haji Purnomo tidak buka. Itu sudah cukup membuat warga sekitar merasa aneh. Selama ini, tidak peduli apapun yang terjadi, toko itu selalu buka. Bahkan setelah kabar tentang Joko yang menghilang menyebar, aktivitas di dalamnya tidak pernah benar-benar berhenti. Tapi hari itu, pintu rolling door masih tertutup rapat. Beberapa warga mulai berkumpul di depan. Pak Rudi ada di sana, juga Bu Sari, dan beberapa orang lain yang biasa membeli bahan bangunan. "Tumben banget," gumam Pak Rudi sambil melihat ke arah pintu yang tertutup. "Biasanya dari pagi udah buka." Tidak ada jawaban. Hanya angin pelan yang berhembus membawa suasana yang semakin tidak nyaman. Slamet datang tidak lama kemudian. Wajahnya terlihat lelah, seperti tidak tidur semalaman. Ia berdiri di depan toko, menatap pintu itu cukup lama. Ada sesuatu dalam dirinya yang sudah tahu bahwa ini bukan sekadar keterlambatan biasa. "Pak Slamet, coba dicek aja," kata salah satu warga. "Siapa tahu Pak Haji sakit." Slamet tidak langsung menjawab, tapi akhirnya ia mengangguk pelan. Kunci cadangan masih ada padanya. Tangannya sedikit gemetar saat memasukkan kunci ke dalam lubang. Klik. Suara itu terdengar keras di tengah keheningan pagi. Rolling door perlahan dinaikkan. Suasana di dalam gelap. Tidak seperti biasanya.
Tidak ada lampu yang menyala, tidak ada suara, tidak ada aktivitas. Hanya diam. Selamat melangkah masuk terlebih dahulu, diikuti beberapa warga di belakangnya. Bau yang menyambut mereka bukan bau semen atau cat, tapi sesuatu yang lebih menusuk. Anyir, menusuk hidung, seperti sesuatu yang sudah lama terkurung. "Pak Haji," panggil Selamat pelan. Tidak ada jawaban. Mereka berjalan lebih dalam, melewati rak-rak yang masih penuh seperti biasa. Tidak ada tanda-tanda perampokan, tidak ada yang berantakan. Semua terlihat terlalu rapi. Sampai mereka mendekati lorong belakang, dan di sanalah semuanya berubah. Pintu gudang terbuka, sedikit, seolah-olah seseorang meninggalkannya dalam keadaan tergesa. Selamat berhenti, dadanya terasa sesak. Ia menoleh ke arah warga lain. Tidak ada yang berani maju lebih dulu. Akhirnya, ia melangkah pelan, mendekati pintu itu. Dan dengan satu dorongan ringan, pintu gudang terbuka sepenuhnya. Udara dingin langsung keluar, lebih dingin dari biasanya, lebih mati. Lampu di dalam gudang masih menyala redup, dan di tengah ruangan, Selamat melihatnya. Tubuh Haji Purnomo tergeletak di lantai, kaku, tidak bergerak. Warga di belakangnya langsung teriak, "Innalillahi!" Beberapa orang mundur. Ada yang menutup mulutnya, menahan mual. Tapi Selamat tidak bisa bergerak. Matanya terpaku pada tubuh itu, pada wajah Haji Purnomo. Matanya terbuka lebar, menatap ke atas. Seolah-olah di detik terakhir hidupnya, ia melihat sesuatu yang begitu mengerikan sampai tidak sempat menutup matanya sendiri. Mulutnya sedikit terbuka, seperti ingin berteriak, tapi tidak pernah sempat. Di sekelilingnya, tidak ada luka yang jelas, tidak ada darah yang menggenang, tapi tubuhnya terlihat tidak wajar. Kaku, tegang, seperti seseorang yang mati dalam ketakutan yang luar biasa. Selamat perlahan melangkah masuk. Setiap langkah terasa berat, dan saat ia berdiri cukup dekat, ia mendengar sesuatu dari sudut gudang. Suara itu pelan, hampir seperti bisikan. Ia menoleh ke arah ruangan kecil yang dulu pernah dimasuki Joko. Gelap, tapi tidak sepenuhnya. Ada bayangan, bergerak, pelan. Selamat menahan napas. Masih ada. Suara itu terdengar lagi. Pelan, dalam, bukan suara manusia. Selamat mundur satu langkah, lalu dua. Tanpa berkata apa-apa, ia berbalik dan keluar dari gudang. Warga segera menutup kembali pintu itu, seolah-olah dengan menutupnya, semua yang ada di dalam bisa ikut terkurung. Tapi mereka semua tahu, itu tidak akan berhenti di situ. Beberapa hari setelah kejadian itu, toko bangunan tersebut resmi ditutup. Tidak ada yang berani mengambil alih, tidak ada yang mau mendekat terlalu lama. Gudang itu disegel, dibiarkan begitu saja. Namun cerita tentangnya tidak pernah benar-benar hilang. Warga sekitar mulai sering mendengar suara dari dalam, terutama saat malam hari. Suara benda bergeser, langkah kaki yang tidak terlihat, dan kadang bisikan pelan yang keluar dari celah-celah pintu. Belum selesai. Selamat tidak pernah kembali bekerja di sana. Ia memilih pergi, meninggalkan semuanya. Tapi satu hal yang tidak pernah bisa ia tinggalkan adalah ingatan tentang apa yang ia lihat hari itu. Dan tentang satu hal yang ia yakini sampai sekarang, bahwa perjanjian itu tidak berakhir dengan kematian Haji Purnomo. Karena sesuatu yang ada di dalam gudang itu masih menunggu, masih menjaga, dan mungkin masih mencari siapa berikutnya yang harus membayar hutang.